Syutora Podcast yang dengerin gitu. Death metal. Aku death metal. Oke teman-teman. Variasi lah. Ya, oke teman-teman, balik lagi di Syutora Podcast. Kita masih di IPL Power Ranking ya. Sekarang berarti edisi ketiga. Kemarin kita bahas Manchester United, edisi pertama, edisi kedua Arsenal. Sekarang siapa nih? Edisi ketiga Tottenham Hotspur. Peringkat 4 ya, Peringkat 4 musim lalu. Tapi sebelumnya gua nggak lupa untuk ngingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Syutora Podcast ya. Dan jangan lupa like videonya, komen juga, sama nyalain notifikasinya tuh biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Syutora Podcast. Jangan lupa juga download aplikasi Noise dan Spotify karena kita juga ada di situ ya. Dan terakhir Twitter ya. Follow Twitter Syutora Podcast. Kalau mau interaksi kita banyak di situ, aktif tuh kita. Enggak sih, gua malas kadang-kadang. Ya kalau banyol apa segala macam, apalagi kalau ada pertandingan gitu, kita ngedumelnya di situ lah. Yes, betul. Kalau misalnya ada pertandingan, Bung Razan yang ambil alih. Kalau yang kurang serius atau yang sedikit nyole-nyole ya gua. Itu. Oke. Ya paling kita mulai nih peringkat keempat musim lalu. Tottenham Hotspur ya. Tottenham Hotspur. Ini North Londoners. North London. Rival yang kemarin kita bahas ya. Arsenal. Rivalnya Arsenal. Musim gila nih. Gila. Transfernya. Gilanya gila bagus atau gila jelek nih? Gua nggak tahu ya kalau bagus atau jelek mah kan itu gimana nanti performa ya. Oke, kita mulai aja. Transfer ya. Siapa nih? Dapat langsung Ivan Perisic. Anjir, Ivan Perisic dari Inter Milan. Free transfer. Gila. Ivan Perisic. Walaupun memang sudah berumur ya. Sudah uzur tapi ya Ivan Perisic. Betul. Kualitasnya nggak ngerti gue sama orang-orang Kroasia nih. Asli kan ya. Makin tua ya. Luka Modric ya, ini. Perisic betul. Ya, wah free transfer lagi ya. Free transfer. Nah, gua nggak banyak omong lah. Kalau pasti kenilai kan ujung-ujungnya. Iya. Perisic 9. Dah itu mah. Gratis. Kemantapan. Gratis, kualitas, pengalaman, mental juara. Lengkap lah ya. Apalagi Dan memang bek kiri sebagai salah satu sektor titik lemahnya Tottenham musim lalu gitu kan. Maksudnya Ryan Sessegnon di situ, Sergio Reguilon kayaknya nggak benar-benar bisa fight ya. Ya bukan pemain yang di mau sama Antonio Conte gitu. Jadi karakternya ya. Cocok nih gua sama Conte nih. Ya udah pernah bekerja sama juga udah pernah bareng di juara. Jadi ya. Tapi di kiri ini ada lagi soalnya, Bro. Siapa? Clement Lenglet dari Barcelona. Dia pas tapi nggak, kalau Lenglet sih nggak mungkin jadi back sayap ya. Iya. Jadi karena ya nanti kita bahas formasinya 3 back Tottenham, mungkin Lenglet mengisi posisi LCB. Tottenham. Back tengah ada ke kiri. Left center back nges. Bukan CBL. Atau KBL. Hampir. Nah, BCL. Bukan Stelestan. Oke, langsung aja. Tapi lo berapa tadi? Ya, Perisic dulu. Perisic 9,5 sih, ya. 9 stenggi ya. 9 stenggi. Stenggi. Kenapa enggak 10? Sebenarnya kalau dia dulunya bukan di Inter 10. Lumayan. Enggak, tapi emang ya dari dulu di Itali tuh, di Liga Italia emang Perisic tuh salah satu sosok yang mengerikan lah di kiri ya. Di lapangan sebelah kiri musuh tuh Babang Ivan itu tuh mengerikan lah gitu ya. Emang fight-nya ada gitu, terus bertahan bisa, nyerang bisa. Nah itu balance-nya tuh lengkap lah, dia tuh udah paket lengkap lah. Kurang es teh manisnya. Ya benar. Tapi itu emang ya, dan bakal sering dipakai juga pasti itu sama Conte. Oke, pembelian. Lu gimana? Iya nih, pembelian. Tahu gua Perisic gimana ya? 7 kata gua mah. Nah. Udah tua. Oke. Walaupun tadi gue bilang ya makin tua makin jadi. Masalahnya kan ini sektor apa yang butuh stamina gitu. Yeah. Sayap ya. Iya. Wah, mau jadi kalau mau dia jadi back sayap atau mau jadiin winger kiri, itu apa aja gitu. Maksudnya butuh speed. Ya, maksudnya dia memang jadi salah satu pemain
bintang di Serie A, tapi ini Premier League gitu. Itu maksud mungkin gua kesana juga. ya maksudnya. Oke. Gitu. Ya memang itu Yang sih namanya mengandalkan apa ya, beradaptasi ke lingkungan baru akan jadi problem utama dulu lah untuk mungkin musim make ini it or break it-nya nah, di situ sih gitu. yang mana satu alasannya ya usia juga gitu maksudnya. Oke. Langsung Fraser Foster nih. Foster cadangannya Loris ya. Cadangan ya udahlah. Ya, Loris. Oh, itu mah berapa lah 7,5 lah ya. Dah tinggi 7,5. Nggak tahu maksudnya 67. Fraser Forster gua nggak akan objektif tak kiper orang di FM soalnya. Wah, tapi itu mantan kiper tim iya kan Bravo, wonderkid kan di FM-nya. kan, di FM, Oh, terus di di Southampton Southampton, oke. Ya, Oh. tapi ya mungkin kalau secara nilai gua nggak bisa ngasih nilai karena nggak akan impactful juga ya pasti. Ya, karena nggak akan sering main ya. Karena kita tahu Lloris pasti belum akan keganti lah di situ. Kapten bro, ya. Kaptennya Tottenham jadi. Kiper emang kualitasnya bagus dan masih kapten juga, nggak akan diganti lah ya. Maksudnya paling Foster main di FA, Carling. Tapi gini, musim lalu kan cadangannya Lloris itu kiper Atalanta ya, Pierluigi Golini. Iya. Nggak main Golini juga. Nah, makanya di Piala Liga sama Piala FA jadi ya itu mah buat sparring, buat ngepasin kalau lagi latihan sparring 11 lawan 11 lah. Kiper akademi teuing, Pak. Sama nyari homegrown player itu ya, Inggris. Benar. Ya. Jadi lanjutlah Forster mah nggak akan dinilai. Ya. Bisoma gimana Bisoma? Wah, ini juga dari menarik nih. Brighton Albion ya. Iya. Kalau gua Bisoma Conte kan formasinya kalau nggak ya ini loncat dikit ya ke formasi ya. Kalau nggak 3-4-3, 3-5-2 itu pasti dia membutuhkan satu orang di lini tengah yang sosok destroyer gitu. Destroyer ya. Bisoma tuh check all the boxes banget sih Destroyer abis dengan apa ya, tipe pemain yang dicari oleh Conte dan belum Tottenham punya gitu. Selama ini kan Tottenham mengandalkan Rodrigo Bentancur yang elegan kita tahu ya. Pierre Højbjerg oke, dia fisik ada tapi lebih ke arah tempo lah dia gitu kan, pengatur tempo gitu kan. Tangguhin Ndombele gagal total gitu, kemungkinan besar akan dijual. 2 jebolan akademi Harry Winks sama Oliver Skip ya gitu-gitu aja. Iya, skip aja gitu. Jadi kehadiran Bissouma ini oke sih menurut gua sih. Very nice ya. Menambah kekuatan banget ya di tengah ya kekuatannya. Ya kayak dulu di Inter Conte sangat mengandalkan Marcelo Brozovic gitu. Iya. Brozovic sampai jadi apa ya, tadinya kan dipandang sebelah mata, siapa sih yang tahu Marcelo Brozovic kecuali Internisti gitu ya, atau yang merhatiin Serie A. Sekarang Brozovic jadi salah satu apa ya, icon lah gitu. Gelandang bertahan modern tuh Marcelo Brozovic karena polesan Conte gitu. Jadi kemungkinan Bissouma diincar PSG juga ya. Diincar PSG gitu. Bissouma kalau bisa beradaptasi sekali lagi gitu sama skema jadi Conte, pemain kelas ya. mau bekerja sama pasti jadi kelas kemudian hari. Berapa nilainya? Oke. Bissouma 8 lah. Solid 8. Oke, lo 7,5 lah. 7,5. Kenapa? Karena ya itu tadi bisa nggak beradaptasi sama taktiknya Conte ya itu. Karena ya itu kan yang paling yang kita tahu, apalagi dia dari tim Brighton ya? Brighton. Dari tim yang maksudnya bukan tim besar gitu. Ya. Dibeli 32 juta loh. Iya, maksudnya dia bukan dari tim besar terus langsung masuk ke tim yang kompetisinya banyak banget nih. Betul. Dia bisa beradaptasi nggak dan bisa berkompetisi nggak sama pemain tengah lainnya nih. Nah, betul. Itu yang bakal jadi. Betul. Yang makanya cuma 7,5 lah itulah pokoknya. Oke. Gimana kalau dari gua nggak tahu, gua nggak pernah lihat dia main. Iya. Jadi gua nggak bisa nilai secara objektif jadinya gitu. It's okay. Gua nggak nilai ya, Bro. Ya, Bissouma ya tadi ya. Bissouma ya. Oke, next. Richarlison. R9. R9. Itu R9 Ronaldo teh gini. Gimana tapi Richarlison ya. RC atau namanya Royal Canin. Royal Canin mah tuh Para kucing.
Oke. RC. Gimana nih Richarlison didatangkan dari Everton ya? Ya, dengan mahar 64 juta. Mahar tuh anjing. Ketiga pelaminan anjing. Dengan mahar 64 juta. Gelo ya. Untuk meminang Richarlison. Mahal Oke. banget sih. Gimana tuh? Anaknya Richard. Bagus sih, maksudnya di Everton tuh kepake banget ya. Cuman dia mainnya lebih banyak di tengah nih kalau di Everton. Sedangkan Tottenham tengahnya ya siapa lagi kan, My Lord, Ya. Lord Kane kan, Harry Kane kan. Nah, Oh, striker tengah. striker maksudnya. tengah ya, Dikira maksudnya gua striker, di lini tengah. bukan gelandang tengah tapi striker tengah. Nah, makanya ya inilah 7,5 lah. Kita lihat lah. Nilainya 7,5. Iya, nilainya Kalau kalau pernah golin belum sini teh? Apa? Di preseason? Ngegolin kan Belum. lawan Kelly All Star teh kata mana teh kan brace 2 gol. Itu. Oh, ente. Itu. Ya. Oh, jadi Itulah. jadi starter ya. Starter. Ya. Pokoknya itulah 7,5 deh lah ya. Lu gimana, Bung Arya? 6. 6. Oh mah. Kenapa? Maharnya kemahalan. Satu kemahalan 63 juta. Mahar ya. Dengan mahar segitu teh aduh, men, come on. Bisa dapat yang lebih mantap ya. Iya, lu beli pemain muda yang lebih oke, lebih wah gitu. Masalah waktu di Evertonnya aja dia tuh cuma nyetak 10 gol di Premier League gitu. Dengan mahar segitu teh aduh gitu. Iya. Enggak lah gua mah. Berapa berarti? 6. Oh, 6 ya. 6 mudah tadi 6. 6 titik C. Titik Oh iya. C plus lah ya. Ya, Enggak usah plus lah, Plus C plus aja. plusnya harga maharnya memang mahal. benar. Berarti dia secara nilai ekonomi punya value. punya value lah. Punya value lah. Iya. Richarlisonmu ya mungkin di timnas Brasil dipakai gitu Iya. ya, mungkin ya kayak gitu. Cuman nggak tahu, gue mah nggak suka. gue juga kalau gue berapa ya? Bingung nih, Bingung, 6,4 di Kenapa? catwalknya. Kenapa? Bayalah 6,4. Ya sama gitu. Cuma 10 gol Bisa gitu. perbaikan, menambah lini, iya sih gitu. Cuman ya apa ya? Nih, statusnya nih secara kualitas masih belum terbukti, menurut gua mah gitu. Oke. Tapi memang dia teh punya something, makanya sama media digadang-gadang. Itu sih oke, gitu. oke, Itu oke. Ada sesuatu yang ada sesuatu yang memang di Everton dia nggak teh. keluar ya. Pas Iya, main di Everton nggak ya, keluar. mungkin ketika dipoles Conte jadi lebih bagus ya. jadi lebih bagus gitu. Gua kenapa ada 0,4 itu buat kesitunya mungkin aja Mungkin aja. nilai Iya, kecil iya, yang iya. mungkin ini gue lewatin nih. potensi gitu. Potensinya. Siapa tahu breakthrough gitu dia di Tottenhamnya. Cuman Oke. kenapa nggak 7 atau nah karena ini posisinya di mana sih dia teh ya? Gua Iya, udah itu pernah tadi, mention ya iya, dia iya. emang dia posisinya apa gua nggak tahu loh gitu. Di Watford lebih banyak jadi sayap Sayap. waktu itu Masuk di ke Everton Tottenham. jadi di Everton jadi striker. ya di belakang Calvert Lewin tapi ya, ya. di second striker lah sebetulnya. Betul. Di Tottenham mau disimpan di mana gitu. Gua udah sempat mention kemarin dan terbukti ya di preseason dia main di kanan. Ya. Jadi Son sempat Heung-min di kiri. jadi striker tengah. Betul. Waktu lawan Kelly All Star. Nantilah kita bahas preseason. Iya. Nah, tapi ya gimana ya gitu. Ya udah lah ya 6,4 lah. 6,4 gue bingung sih. Gua benar. ini statistik musim lalu nih ya. 30 kali main, Ah, starter 28, ah, ngegolin 10, ah. asis 5, kartu kuning 9. Asis yang kartu kuning malah itu kalau kartu kuning gitu. Ya memang dia agak-agak temperamen gitu sih Ya, orangnya, ya. kelihatan banget. Itu jadi minus juga tuh ya berarti kan ya. Sebenarnya gue nggak terlalu ngeh ya itu sebelum lu mention tadi. Cuman memang ngelihat beberapa kali di media ada retweetan posting dia gitu agak ini orangnya agak ini ya Agak apa? malesin nih. Ya agak Pengen jadi bintang. ya ada berapi-api agak gitulah gitu ya. Jadi ya kalau gua sih 6,4 lah. Bari. Oke. Bari maksudnya si kontribusinya juga nggak sehebat Belum sehebat dia. dia waktu di Watford ya karena Gua simpulin terakhir gini ya. Aktor utamanya Tottenham akan selalu Harry Kane dan Son Heung-min. Iya. Gitu ya. Titik udah itu mah ya. Jadi kalau transfernya nggak bisa melebihi itu, ini nggak akan lebih dari 9 ya. Iya Nah, gitu. itu. Jadi dan Richarlison datang walaupun dengan tadi ya dia Mahar. profil dengan mahar tinggi, profilnya ada gitu ya. Di timnas Brazil kepake, tapi dia
akan tetap jadi orang nomor 3 atau 4 mungkin 5 ya, mungkin gitu. Di Tottenham gitu. Jadi masih jadi Robin. Jangan Robin gitu. Alfred Pak itu. Alfred Dia Alfrednya ya Kan Robin asisten. aja. Atau jadi Catwoman. ya gitu. Oke. Oke, lanjut next. Clement Lenglet nih, gimana nih? Ya Lenglet. Lenglet ya, back berarti dia ya. LCB Dipinjamkan dari Barcelona. Ya Lenglet. Ya gua bilang bagus gimana ya. LCB-nya Tottenham itu bukan LCB murni, Ben Davies. Dia itu aslinya back sayap kan? Ya. Iya. Cuman mungkin karena Kebutuhan. tipenya lebih bertahan gitu ya, dia lebih sering jadi LCB. Jadi walaupun Lenglet bukan lagi Lenglet pada zaman di Sevilla, di Barcelona, di timnas Prancis waktu juara, tapi ya jelas upgrade lah dari Ben Davies ya. Dan memenuhi kriteria yang diinginkan Conte lah lagi ya. Kedalaman Tepat squad sasaran ya. dapat tepat sasaran. Jadi kalau dari gua Lenglet 7 lah. 7 ya? Aman dia, aman. Masuk akal, pinjem juga kan. Iya, minjem doang. Iya, jadi jadi 7 sih kalau dari gua. Kalau gua 6,5. 69 lah, 69. Nah aku Jorok anjir 68 ini. Nah aku naon. Genep teh. Sebenarnya kan ya cocok mah cocok, maksudnya loan gitu ya, nggak usah pusing lah gitu, maksudnya nggak usah ngeluarin mahar gede gitu. Itu 6. Itu 0,9 justru. Nah, ai genepna Bekas main Barca. Oke. Jadi 0,9-nya objektivitas, genepna subjektivitas. Jadi lamun lain ti Barca bisa we 7,8 ya, 8,8. 7. Ente 7,5 lah. Nah, tapi kada ti Barca we. Oke. Haram, ti Barca mah haram. Bener ya. Mau tinggal Alexis Sanchez asup MU goreng kan haram soalnya. Bener. Lu gimana? Bung Elms 7 lah, 7 juga lah, ya, 7 kan? karena ya itu tadi kan maksudnya kualitasnya nggak kayak yang dulu, cuman dibanding yang ada Tottenham sekarang lebih bagus Lenglet, ya upgrade lah dikit gitu. Ya. Jadi ada perbaikannya di sisi at least ada perbaikan. Di lini bertahannya ada perbaikan lah. Oke, next terakhir ya. Baru masuk 19 Juli, Jet Spence. Oh, itu muda ya. Pemain muda. Masih 21 tahun. Dia tuh bek kanan nih kalau nggak salah ya. Bisa jadi bek kanan, bisa jadi right winger. Oh, bek Iya sayap. deh ya tuh. Sayap ya. Sayap lah intinya mah. Dulu main di Nottingham Forest yang baru promosi nih. Jet Spence ya, gua nggak bisa ngasih nilai ya. Karena kita nggak tahu. Jujur aja nggak tahu gitu ya, Nonton nggak pernah ya. gitu pasti kan. Cuman yang jelas kan berarti buat cadangannya Emerson Royal ya di bek sayap kanan gitu. Sayap kanan ya, kita lihat apakah investasi ini berhasil atau tidak ya. Maharnya ya 16 juta lah. Karakteristiknya juga karakteristik yang tadi kan bisa di bek sayap kanan, bisa di right winger kan, berarti karakteristik Conte banget tuh. Ya kan. Karakteristiknya Conte berarti gitu. Nah, ya mungkin nggak usah dikasih nilai kali ya. Iya, gua jujur sih nggak tahu jujur. Ya karena investasi we orang bere genep setengah lah. Kan investasi kayaknya bisa jadi bodong. Makanya jadi genep setengah we. bisa jadi return. Bisa jadi return. Oke. Atau bisa jadi di loan deui kan Nottingham Forest Iya. naik promosi gitu ya, nggak ada yang tahu ya. Walaupun maharnya lumayan nih untuk anak muda ya. Oke. Masuk ke Pre-season ya? pre-season betul. Pre-season nih. Lawan apa Tottenham sih, tuh pertama lawan K-League K-League All-Star. K-League. K itu apa sih? K Itu K-pop. Oh, K-pop. Oh, jadi jaroget atau di itu. Jadi nulin teh ngaranna BTS gitu. Teu ketang teh, Pak. Kades ya eta Army meninggal. Kasian aing mah. BTS tai. Lain orangnya by the way. Oke. K-League All-Star nih. Jadi All-Star dari Liga Korea. Korea ya. Oh, berarti campuran dari Korea Selatan ya. Ya gua nggak tahu sih itu siapa aja deh. Berarti kalau Liga tuh tapi League ya. Nu pasti mah aya Park. Aya Kim, aya Lee. Kim Jong Un. Eta mah tuh. Dua orang. Dua mah. Oke, di situ Tottenham menang ini ya, menggolin banyak 6, tapi kebobolannya banyak juga. 3 sama K-League loh.
sama Kelly. Nah, untung lain K-Light. Mungkin ini Kayak Light apa? FM atau mah. Bandung inspiring sound. Masuk ke Light FM ke situ. Nggak mungkin ini apa ada ini si Son ngomong karunya teh baturan urang tanah Foto jeung Hurricane. kita teh wargi cenah Iya, benar, karunya jadi baiklah kita asupkeun tilu nah gitu mungkin ya Son gitu ngomong. Terus berikutnya lawan Sevilla. Lawan Sevilla Ya. nih. Ini akan dibahas dulu 63 nih. Orang tenonton jujur. Orang gitu nyaho Nonton tapi intinya mah Richarlison jadikan striker. Heeh. Tapi nggak ngegolin. parah ya genep gol gitu teh. Padahal ada 6 gol. Pas diganti Harry Kane langsung gojor-joran. Oh, yang brace teh Harry Kane ya waktu itu teh. Harry Kanu. Eh. Ya. Nih, ya, gua lihat nih. Yang ngegolin pertama Dier. Heeh. Langsung Kim on goal. Heeh. Harry Kane 2 gol, Son 2 gol. Jadi Ya kan benar kan tadi Emang Iya. pemain kuncinya tetap Iya. Son sama Kane. Statement gua benar kan? Iya, Betul, iya. betul Jadi Harry banget, Kane. betul banget, betul banget. Oke, Cuman next ya, lawan apa nih? itulah, Oh, tadi next. lu mau ngomong apa lu? Nah, cuman ya kita lihat lah maksudnya. Iya. Mungkin masih belum adaptasi juga kan ini Iya. perang musim pertama. Iya, betul. Ya. Walaupun 6 gol ya. Walaupun 6 gol ya. Next lawan Oke, next Sevilla. lawan Sevilla satu sama ya. Satu sama. Ini ya maksudnya secara kualitas Sevilla juga bisa dibilang hampir seimbang lah. Ya, Walaupun betul. mungkin agak di bawah dikit lah daripada Tottenham. Betul. Dan di sini yang menarik lah satu sama lawan Sevilla itu siapa tuh? Nah, Bung Arya, ini yang- 1-1 ya. Ah. Ya, Harry Kanu lah. Harry Kanu lagi. Harry Kanu. Lagi-lagi. Lagi-lagi Lord Harry Kanu. Lord Kanu. Walaupun sempat unggul 1-0 oleh Harry Kanu, dibalas Rakitic 14 menit kemudian. Oh, Rakitic. Rakitic. Mungkin Perisic ngomong anjing kayak orang di timnas modal lah orang menang di dia gitu. Ya. Oh, nya. Ya. Rupa-rupa ini. Oke. Rupa. Selanjutnya nih lawan Glasgow Glasgow Rangers. Cuma 3 kali main ya. Menang Cuma 2-1. 3 kali ya? Cuma 3 kali. Baru 3 kali. Baru 3 kali. Next ada lawan AS Roma ya tanggal 31 Juli. Nah, itu lumayan menarik ya untuk Ya, bisa ini jadi nih. patokan nih. Ini Ini nih. bisa jadi patokan starting line up nanti untuk full season ini bakal Betul. seperti apa Ya, itu pasti ya. di lawan AS Roma. Oke, di lawan Rangers menang 2-1 ya. 2-1. Siapa? Lord Kanu lagi. Kanu 2 gol. Beda nama Sabra gol eta Berarti 2 Slima gol. ada 5 ya? 3 gol. Lord Kanu udah 5 ya? 5 gol. 5 gol dari 7 9 anjir. Setengahnya lebih. Iya. 55% lah. 55%. Nah, kan berarti Ya udah, Harry Kane gitu. Ini mah timnya Emang Harry Kane, timnya bukan Harry Kane timnya ya. Richarlison. Bukan. Emang bukan. Iya. Dan ini Ah, sih gitu ya. dan ini Richarlison nggak main loh. Kulusevski yang oke. main di kanan. Nah, oke, kita lanjut dari precision udah ngebahas ke taktik ya. Taktik ya, kita formasinya. Nah, ini unik nih. Pakai 3 back nih. Ya, itu konte banget lah. Ke konte-kontean Ke nih. konte-kontean Konte dari zaman Juventus, Itali, Inter, Ya. selalu pasti 3 back. Cuman musim lalu ada sedikit modifikasi ke 352 gitu, sama sih di Inter juga 352. Ya, maksudnya selama itu 3 back lah ya udahlah. 3 back. Cuman sekarang ya dengan kehadiran Richarlison udah pasti sih menurut gue 3-4-3 mah gitu. Ya. Untuk jadi Trisula maut. Trisula ya. Trisula Jadi maut. kalau mungkin dari belakang ya kita Hugo dari Lloris lah kiper. pasti ya. Pasti Hugo Lloris. Ini dengan cadangannya tadi Fraser Forster di RCB. RCB. RCB-nya. Christian Racing back. Romero. Christian Romero, Christian Romero. Atalanta tuh. Oh iya, Atalanta. iya, mantan Christian Atalanta. Romero, terus udah gitu back tengahnya kalau nggak ada Davison Sanchez, Eric Dier. Eric Ya, Dier. Eric Dier yang jadi defensive midfielder di ke belakang ya, jadi back tengah, Ya, back dulu. sentral. Dulunya DM ya, Eric Dier, jadi sekarang lebih banyak sebagai back tengah. Oke. Di LCB tadi udah ada Clement Lenglet ya, Clement sama Lenglet. Ben Davies Ben juga, Davies yang ya. masih cedera. Ada juga Davinson Sanchez. Itu udah back tengah tadi. Back tengah tadi. Sama Eric Dier CB-nya udah. bener-bener CB. Betul. Ya. UL C. Nah, itu pokoknya mah 3 itu mah puter aja terus ya. Ya. Puter aja gampang. Puter Masih aja. ada sih sebenarnya kayak Joe Rodon, terus udah gitu. Ya banyak lah gitu back-backnya Tottenham. Cuman yang utama sih menurut gue tadi Romero, Dier atau Sanchez, lalu Lenglet atau Davies. Lenglet atau Davies. Davies. Oke. Masuk ke back sayap di kanan ada Emerson Royal ya, ex Ya, Emerson Barcelona. Royal, ya. Tadi Royal. juga cadangannya baru beli Jet Spence. Mm-mm. Sebelumnya ada jebolan akademi Japet Tanganga. Oh iya, tengahnya ya. Itu ada juga, cuman nggak tahu nih nanti dengan kehadiran Jet Spence
gimana. Di back sayap kiri tadi tentu ada Ivan Perisic, Mas. Ngeri ya. Ryan Sessegnon berikutnya, dan Sergio Reguilon ex Real Madrid. Tapi ya Kayaknya sama-sama Reguilon kita udah tahu pernah dimainin juga betul ya sekarang ya. semenjak diambil alih Conte, Reguilon kehilangan tempatnya. Ya Precision juga di bawah loh. iya. Ya yang udah gua sempat bilang sih beberapa ya waktu kapan ya, waktu booster atau waktu booster kayaknya. Booster ya, Reguilon tuh bukan tipe Conte. Ya bukan tipe back sayap di skema 3 back gitu loh. Dia kemampuan menyerangnya kurang inilah gitu ya. Kurang ajib. Dia lebih banyak di 4 back lah, Reguilon. Ya. Jadi Di kiri juga mungkin bisa ada Lucas Moura loh. Ya Lucas Moura sih bisa dibilang versatile ya. Sekarang jadi versatile-nya. Ya karena dulu kan apalagi waktu zaman Tottenham masuk ke final Liga Champions berapa musim lalu? 3 musim ya itulah. Ya. Lucas Moura kan masih depan, masih sayap kanan ya. Ya masih sayap kanan. Cuman sekarang dengan kehadiran Kulusevski terus Richarlison mulai tuh jadi back sayap kanan. Udah mulai gua mah jadi versatile aja lah. Back sayap kiri ya. Yang penting mah ulin cina. Dan ngomongin versatile masih ada satu lagi Tottenham, Matt Doherty. Ex Wolves. Iya. Itu kan aslinya bek kanan ya, tapi semenjak Conte karena musim lalu apalagi Reguilonnya nggak bagus ya, nggak perform, Doherty lebih banyak di kiri tuh daripada Ryan Sessegnon. Ya. Jadi kedalaman skuadnya mantap ya. Mantap. Ya masuk ke tengah yang incumbent kan ada Rodrigo Bentancur ya, si Pierre-Emile Hojbjerg, terus udah gitu ada tadi udah disebut juga Oliver Skip sama Harry Winks. Dan terakhir pembelian anyar Yves Bissouma. Yves Bissouma. Yves lah. Yves. Eta lah pokoknya Yves Bissouma. 3-4-3. Udah ya berarti ya gelandang dah. Ya udah Trisula Maut mah udah pasti. Trisula Maut nih, Richarlison di kanan kemungkinan ya. Yang bakal rutinnya nih, Richarlison di kanan, Harry Kane di tengah dan si BTS di kiri. Son Heung-min. Nah, paling juga karena ada Dejan Kulusevski, kalau misalnya Kulusevski masuk sebagai sayap kanan, itu Richarlison bisa geser jadi tuh striker ke tengah, ya. Kalau misalnya lagi Harry Kane-nya lagi gua ogah main gitu. Betul. Gitu ya. Atau berhalangan hadir. Enggak tahu berhalangan hadir. Iya juga. Sanu apa lah mana? Iya, bahasanya tuh juga kuliah gitu ya. Maaf dosen ini berhalangan hadir, jadi digantikan dengan dosen pengganti Richarlison. Siapa tahu bro, nggak ada yang tahu, bisa jadi sih itu pemain pro juga berhalangan hadir. Iya, macet, istri hamil, kan personal kan di media mah ditulisnya personal reason. Mun nyaho aslina mah berhalangan hadir. Telat hudang. Juga TVS di Cina lah gitu kan berhalangan hadir. Cedera seneng ngomongnya padahal mah di Disney. Ya. Jadi berarti untuk depannya udah ya. Kulusevski mungkin bisa di mana-mana ya. Bisa di kiri, bisa di kanan sesuai kebutuhan lah. Karena ya pelapisnya Son nggak ada ya, siapa ya? Oh, ada Bryan Gil. Oh iya. Pemain muda Spanyol, tapi wah jauh. Paling masih Kulusevski lah. Iya. Itu ditukar sama Eric Lamela tuh musim lalu belinya si Bryan Gil, cuman nggak pernah dipakai. Komoku Conte aja. Pemain kayak apa? Stylish, pemain yang banyak bawa bola, stylish. Iya. Sama Conte mah nggak akan kepake yang kayak gitu. Ya itu secara tadi transfer udah, precision udah, formasi udah. Plus minusnya deh untuk ini nih. Dengan pembelian ini dengan plusnya dulu deh. Plusnya ya tadi kedalaman skuadnya makin mantap ya, apalagi dan beberapa upgrade lah mungkin kan tadi apalagi di sisi kiri ya. Update dari belakang Lenglet, LCB-nya Lenglet, terus sayap kirinya ada Perisic sekarang. Sama ada Kulusevski juga yang dipermanenin ya, Kulusevski kan sama Bentancur yang emang musim kemarin udah kelihatan cocok lah sama skemanya Conte, jadi kunci ya. Cocok sama Conte berarti ya itu nilai plusnya lah, mungkin bisa bakal jadi lebih bagus dari musim kemarin nih Tottenham nih. Mungkin yang kurang di depan kalau ada yang cedera mungkin ya, itu rada ribeuh lah. Itu minusnya mungkin minusnya kedalaman squad ya. Kedalaman squad di depan doang tapi. Oh iya. Di depan doang. Kalau di belakang sih aman. Belakang tengah aman. Iya. Kalau gua minusnya Tottenham mah ketergantungan sama Harry Kane dan Son Heung-min. Iya. Walaupun nggak salah juga ya maksudnya.
pasti enggak juga setiap tim akan ada ketergantungan terhadap satu pemain mau didinai gimana juga. Real Madrid gini Benzema udah diem lo kayak gitu ya, nggak usah cuman yang jadi masalah nih Harry Kane memang pemain bagus ya, salah satu striker terbaik dunia, ikonik lah di Premier League gitu ya, dibandingkan dengan Henry segala macam gitu ya. Cuman menurut gua yang diandalkannya ini belum setara sama legend-legend itu gitu loh, belum beda kan. Henry mah mental juara ada gitu loh maksud gue loh. Wayne Rooney gitu ya, mental juara ada, produktivitas jelas gitu. Harry Kane produktivitas ada, tapi dia belum bisa menangin sesuatu nggak gitu. Jadi jadi beda kan, menjadi pemain yang punya sesungguhnya faktor X tuh kan gitu ya. Ya itu juga tuh mau nambahin yang kurangnya dari Harry Kane tuh, ketika butuh sesuatu yang beda, Harry Kane tuh di situ nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya itu gitu. Iya, kayak Benzema aja kemarin gitu kan. Benzema ketika Madrid, ini butuh gol nih, deliver gitu Benzema gitu. Nah ini Harry Kane tuh masih belum kayak nggak tahu ya. Gua lihat Harry Kane banyak golnya tapi lawan tim-tim papan tengah, tim mediocre gitu. Ya itu mah tugas striker lah gitu. Iya, nyetak gol tuh tugas striker gitu. Tapi harusnya ketika ini konteksnya dia pemain nomor 10, pemain yang betul-betul diandalkan, dia ketika lawan tim besar juga aman dong. Benzema juga aman dong waktu Champions League kemarin gitu. Bukan aman lagi. Minusnya gua mah gitu tuh. Jadi minusnya Tottenham Hotspur. Son Heung-min bagus banget. Paling underrated gitu. Cuman tapi malah justru bagusan Son Heung-min lah sebenarnya daripada Kane ya itu mah akan subjektif ya gitu ya. Akan ada yang bilang Son lebih bagus, akan Kane. Cuman ada alasannya juga kenapa Son Heung-min gitu ya. Gua nggak bilang dia karena Asia, karena apa. Dia umur udah segitu, dia udah ini, tapi belum pernah juara kan? Seumur-umur karirnya. Intinya mah Real Madrid belum pernah mau narik Son Heung-min. Nah ya gitulah maksudnya. Iya itu. Belum ada rumor Son Heung-min akan diincar Real Madrid atau Barcelona gitu. Nggak ada. Jadi itu kalau gue sih. Iya. Karena pasti punya satu masalah yang itu tadi nggak punya apa namanya? Aura lah muncul kurang. Aura iya. Sima kayak kita ngomongin Messi, Cristiano gitu. Sima keluar. Madrid sama Barca teh ya wah nggak mungkin lah nggak. Maksudnya ketika kita ngelihat pemain-pemain yang emang pemain legenda gitu kan, ya kita lihat tadi Messi, Ronaldo, Henry, Rooney, Kakak gitu. Ketika megang bola tuh kelihatan wah ini pasti ada sesuatu, bakal kejadian sesuatu nih. Tapi lawan teh gitu kan. Tapi ketika Son sama Kane megang nggak selalu kayak gitu. Nggak sebegitunya, dan mereka juga tidak perform, tidak deliver gitu Jadi itulah maksudnya lah. Masalah profil ini mah ya. Simak tadi lah orang sebutnya simak lah gitu. Simak kayak Cristiano gitu di final. Gitu kan. Simak nanti wah gitu. Final Liga Champion ya, Messi juga gitu ya. Bahkan seorang Gareth Bale ketika main di Wales ada loh Simak. Wales tuh. Wales sekali. Wolves bright. Ya kan bahkan ketika Bale main di Wolves tuh. Bale pakuan. Aina Wolves. Aina Wolves bener Bale ngomongnya. Iya. Ya kayak gitu. Iya. Itu teh. Ngerti lah. Maksudnya kalian juga pasti ngerti lah. Ya maksud kita. Jadi minusnya kalau gue Tottenham di sini. Iya, kalau gue mah ya emang gimana ya? Tim ini bagus tapi tidak punya Sima, itu aja. Intinya gitu lagi aja gitu terus tapi ya mungkin untuk piala ini Kerbau bisa lah ya. Kurabau lah. Mereka gagal juga, lasut juga sih. Masalahnya emang nolak trofi mereka kayaknya. Iya kan gak punya trofi room mereka tuh kan. Iya. trofi roomnya kayaknya udah dipakai jadi gudang baju Asli kalau nggak salah di apa sih Tottenham stadionnya atau apa? White Hart. Enggak itu. Baru sekarang bagus, stadionnya bagus banget. Kayaknya nggak ada deh trofi roomnya. Wah. Apa trofi roomnya? Sekarang masih diisi sama itu ya mungkin zaman 1950 berarti. Sama iya kemudian jangan karena teh mau di desa-desa teh jangan ngumpul Tapi katanya kemarin baru dapat trofi tuh
Anjir, friendly. MU aja ditinggal ke nih mah dicokot tigana. Yang penting trofi heula. Iya. Bener tuh. Bener. Ke arah yang lebih baik. Ke arah yang penting ada peningkatan dari nggak punya trofi. Trofi persahabatan. Pertama persahabatan, nanti jadi apa? Oh. Ya tapi tadi menarik poinnya Bung Arya ya, Carabao gitu ya, harusnya dari beberapa tahun lalu juga udah bisa menang itu. Iya, kompetisi domestik mah kompetisi cup domestik mah bisa lah harusnya. Dulu pernah masuk final pas Mourinho habis dipecat. Ya itu betul. Itu nolak trofi gitu Betul. sebenarnya. Final Liga Champion. Itu kurang ini. Mungkin emang enggak sih, emang nggak mau juara gitu. Ya tadi berarti kalau untuk edisi 3 ini Tottenham Hotspur perihal faktor X pemain gitu udah diwakilkan dengan tadi plus minus ya, faktor X jelas. Harry Kane dan Son Heung-min gitu kan. Tapi ya faktor X-nya aja nggak se-X itu gitu. Iya, benar gitu ya. Tapi mungkin nih yang bakal jadi apa? Satu lagi bukan faktor X, itu player to watch mungkin sebutannya. Itu mungkin Perisic di sini. Iya, player to watch pasti Perisic. Karena mungkin Richarlison. Karena ya nggak tahu ya, mungkin di Liga Inggris, cuman yang di Liga Italia kemarin ketika Inter mentok nggak bisa ngegolin, di situ Perisic tiba-tiba melakukan sesuatu dan jadi gol gitu. Iya. Kayak gitu. Bisa memecah deadlock. Iya, memecah deadlock lah. Di situ makanya mungkin jadi player to watch lah nih Perisic tuh. Bisa jadi Sima juga ya nih. Bisa mungkin ya, kita nggak tahu ya. Iya. Peringkat berapa kata lu? Tottenham peringkat 4 lah, aman. 4 aman ya. Kan buatnya 3 Arsenal ya. Iya. 4 Tottenham, 6 Manchester United, ya gua peringkat 4 Tottenham. Masih Liga Champion lah. Masih Liga Champion ya. Masih. Lu? 3 sih kayaknya. 3. Karena kontenya doang tuh 3. Karena kontennya doang ya 3 ya. 3. Lu berapa? 7. 7 tuh. 7. 7. Terus lu ngeganti di top 6 sah kira-kira. West Ham sih. West Ham, Muntel oke. West Ham, Newcastle lah. Oke, setelah kita nggak tahu ya. Nggak tahu lah, itu masih banyak lah ya. Ada Leicester, ada siapa. Mungkin Middlesbrough gitu. Mungkin Middlesbrough mah Nottingham Forest. Nottingham Forest. Nothing. Gitu-gitu udah juara Liga Champion, Bro. Iya, 2 kali. Iya. Dibandingin Tottenham belum pernah ternyata trofi. Ya udah kepanjangan, Bro. Udah. Oke, ya paling edisi 3 IPL Power Ranking Tottenham Hotspur gitu ya dari kita ya. Tottenham segitu. Next kita bakal peringkat 3 musim lalu ya? Peringkat 3 Chelsea. Iya benar ya peringkat 3. Wah, ini seru nih, bakal seru nih. Iya. Oke, kita tutup aja. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Nggak akan ingat gue Nggak akan bosen Bung Arya ingetin, kita ingetin juga. Jangan lupa subscribe, like, komen, follow juga Twitter kami. Ya. Juga Spotify, juga Noise. Oke. Nyalain notifikasinya tadi ketinggalan. Nah itu dipotong-potong aja si abangnya. Nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan konten kita selanjutnya. Gua Arya out. Elmi out. Gua Razan out. See you semuanya. Bye.